Silakan kita cek sekali ya. Buka. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, kembali kita dapat melanjutkan pelajaran kita di pagi hari ini. Semoga anak-anak ustazah dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah, dan kita diberi Allah kemudahan dalam memahami pelajaran-pelajaran yang akan kita dan kalian pahami. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al husna idza syi'ta sahla. Ya, sebelum kita melanjut anak-anak ustazah, nah, ini pertanyaan dari Naila Putri Barkah ya, yang mau ustazah ulang sedikit. Sebentar ya, ustazah cari pertanyaannya. Nah, pertanyaan dari Naila Putri Barkah. Sebentar ya, saya cari pertanyaan dari Naila Putri Barkah. Alhamdulillah, tugas kalian yang tentang himariyah sudah ustazah perhatikan ya. Nah, ustazah ucapkan terima kasih atas tanggung jawab yang telah kalian kerjakan ya. Masya Allah, semoga apa yang kalian catat ya, apa yang kalian usahakan diberi Allah balasan, Allahumma amin. Nah, ini yang ditanya oleh Naila Putri Barkah tentang bagian ibu ya. Bagian ibu, dia telah coba untuk menterjemah ini. Nah, dan ustazah katakan ada sedikit kesalahan dari terjemahan Naila Putri Barkah. Nah, untuk kawan-kawan semua, boleh kalian perhatikan catatan kalian ya. Wali ummis sudus ma'a wujudi waladin aw waladi benin awithnaini min ikhwah aw akhwat wathuluthu ma'a adamihim wasudusu ma'a zaujin wa abawainin warrubu'u ma'a zaujatin wa abawain. Nah, bagian ibu ya, bagian ibu 1/6 jika bersamanya ada anak ya, jika bersamanya ada anak walad, yakni anak di sini umum, bisa anak laki-laki dan bisa perempuan, atau waladi benin, atau cucu dari anak laki-laki, dan cucunya juga bisa laki-laki bisa perempuan, atau bersamanya ada 2 saudara ya, ada 2 saudara ataupun saudari perempuan. Nah, jadi bagian ibu adalah 1/6 jika bersamanya ada anak atau cucu dari anak laki-laki atau 2 orang saudara. Itu bagian ibu. Dan ibu mendapatkan ats-tsulus, mendapatkan 1/3 dari harta yang ditinggalkan jika bersamanya tidak ada mereka. Ya, jika ahli warisnya tidak ada, hanya dia saja. Ustazah ulangi,
wasulus ma'adamihim, dan sepertiga jika bersamanya tidak ada mereka, tidak ada anak, tidak ada cucu dari anak laki-laki, dan tidak ada saudara dan saudari. Dan bagian ibu 1/6, ya, jika bersamanya ada suami, ya, dan ada abawain, ayah dan ibu. Dan ibu mendapatkan rubu' 1/4 jika bersamanya ada zaujah dan abawain juga, ayah dan ibu. Ya, ini dia ya, Naila Putri Barkah, yang khusus untuk Naila Putri Barkah, yang catatannya kemarin Ustazah koreksi. Nah, dan juga bisa untuk koreksian pada catatan-catatan kalian. Nah, maka kita masuk ke bab berikutnya, ya. Kemarin kita babul asobat, ya, bab asobah, ya, yaitu orang-orang yang jika keberadaannya sendiri, dia hanya sendiri, maka dia berhak mengambil harta seluruhnya. Dan jika bersamanya ada ashabul furud, ya, ashabul furud, maka dia mengambil sisa. Dan kemarin Ustazah kasih catatan, orang-orang yang berhak mendapatkan asobah adalah hanya dari jalur keturunan laki-laki, dan ada jalur keturunan laki-laki yang paling dekat. Yang kemarin, ya, ada anak, ya, anak laki-laki, kemudian cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan terus ke bawah. Akan tetapi yang paling dekat ini anak dan cucu laki-laki dari anak laki-laki. Kemudian siapa lagi? Kemarin ada 8 orang-orang yang berhak mendapatkan asobah, ya, sisa dari pembagian harta. Al-ab, ya, ada ayah, kemudian kakek. Nah, kemudian siapa lagi? Saudara laki-laki kandung, dan saudara laki-laki seayah. Kemudian anak saudara laki-laki kandung, ya, dan anak saudara laki-laki seayah. Nah, itu dia. Ada 8 orang. Lalu semalam juga kita telah bahas, ternyata ada, ya, ada keturunan perempuan yang dia juga mendapat hak asobah, ya. Saya ulangi, ada juga keturunan perempuan yang dia berhak mendapatkan asobah kalau ada keturunan laki-laki yang selevel dengannya. Siapa aja itu? Ini dia. Yarithul ibnu wa bunuhu, anak dan anaknya, yakni al-ibn, anak laki-laki, ya, menjadikan perempuan yang selevel dengannya juga mendapatkan asobah. Siapa itu? Al-ibn, yang selevel dengannya adalah ibnatun. Al-ibn ini anak laki-laki, yang selevel dengannya anak perempuan. Nah, jadi ketika ada kasus, ya, nah, misalkan mayit, ya, taroka, dia meninggalkan ibn, ya, dan meninggalkan ibnatun, ibn dan ibnah. Jadi keduanya mendapatkan asobah, ibn dan ibnah mendapatkan asobah, ya. Ibnah kok bisa mendapatkan asobah? Tadi kan di bab asobah yang kita pelajari, ya, orang-orang yang mendapatkan hak asobah hanyalah jalur laki-laki. Ini kok bisa ibnah? Ya, karena ada ibn.
karena ada ibn yang membuat ibnah menjadi asobah. Begitu juga dengan ibnuhu, ibnu ibn, ya, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Maka jika bersamanya ada ibnatu ibn yang selevel dengannya cucu perempuan dari anak laki-laki, maka ibnah pun mendapatkan asobah. Begitu juga akhli abawain, saudara laki-laki kandung, maka yang selevel dengannya adalah ukhtun li abawain, saudari perempuan kandung. Kemudian akhli ab, saudara seayah, maka yang selevel dengannya adalah saudari seayah. Nah, mereka mendapatkan asobah. Lalu mithlaiha, dengan ketentuan, ya, 2 bagian laki-laki, ya, 2:1, ya, 2 untuk bagian anak laki-laki, 1 untuk bagian perempuan. Wa kullu asobah ghairihim. Nah, selain asobah yang keempat orang ini, ada ibn, ada ibnu ibn, ada akhli abawain, semua akhli ab, maka tidak mendapatkan asobah. Seperti akhli Ma makna akhli saudara seibu, saudara laki-laki seibu. Kemudian ada bersamanya ukhtun li saudari perempuan seibu. Apakah ukhtun li menjadi asobah karena ada akhli Tidak, karena dia yang bisa mendapatkan hak asobah hanya yang 4 ini saja, ibn dan ibnah, ibnu ibn dengan ibnatu ibn, dan seterusnya. Wallahu a'lam. Lalu cara membagi harta yang ditinggalkan adalah dimulai dengan ashabul furud terlebih dahulu. Dimulai dibagi dengan orang-orang yang telah mendapatkan bagian pasti, baru wa ma baqiya lil asobah, lalu dilanjutkan dengan sisa. Nah, dapat sisa baru dibagikan kepada orang-orang yang berhak mendapatkan hak sisa. Nah, wa yasqutuna fil himariyah. Nah, inilah kemarin yang kalian catat. Nah, gugurlah fil himariyah. Nah, bab himariyah, yakni ikhwah li abawain. Ingat, ikhwah itu jamak dari akhun, ya. Ikhwatul li abawain. Nah, ikhwatul li abawain di situ, ya, kalian bisa lihat catatan himariyah kalian, kasus yang kemarin Ustazah sebutkan. Kasus himariyah itu seperti apa? Mayit meninggalkan zauj, ya, meninggalkan meninggalkan ikhwah li Lihat, ikhwah li ikhwah ini jamak dari akhun, ya. Kalau disebutkan ikhwah, akhun, bukan saudara laki-laki saja, kan, tapi dia berlaku umum, berarti saudara ataupun saudari seibu. Nah, lalu mayit meninggalkan ikhwah li abawain, saudara sekandung, maka saudara sekandung itu berhak mendapatkan asobah, ya kan, karena dia adalah keturunan laki-laki yang terdekat. Nah, bisa kalian lihat di bab asobah, siapa-siapa aja yang berhak mendapatkan asobah. Lihat, ada akhli abawain. Nah, akhli abawain. Nah, akhli abawain ini berhak mendapatkan asobah, akan tetapi setelah, ya, dibagi-bagi, asobah nggak ada sisa, makanya dikatakan yaskutun, gugur. Meskipun kedudukannya berhak mendapatkan asobah, tetapi setelah harta dibagi-bagi tidak ada sisa. Dan kasus himariyah ini hanya seperti ini saja. Kalau dia meninggalkan zauj, meninggalkan meninggalkan ikhwah li dan meninggalkan ikhwah li abawain. Wallahu a'lam bis-shawab. Nah, itulah bab al-faraid yang sudah kita bahas, insyaallah. Nah, nanti di akhir pertemuan
pagi hari ini Ustazah mau kasih kalian tugas coba. Kalian cari atau kalian tentukan bagian-bagian ahli waris yang akan saya sebutkan di akhir nanti. Nah, kita masuk bab usulil masail. Bab asal permasalahan, bab asal masalah. Bab usulil masail, bab asal masalah. Sebentar ya. Al-furudu sittah, ya. Bagian yang pasti itu al-furudu sittah. Bagian yang pasti sittah ada 6. Nisfun wa rubu'un wa thumunun wa thuluthani wa thuluthun wa sudus. Al-furudu sittah, bagian yang pasti yang telah ditetapkan dalam Al-Quran, ya, yang telah Allah tetapkan untuk bagian-bagian orangnya hanya ada 6. Berapa aja itu? Nisfun. Ma makna nisfun? Ini udah sering kita ulang-ulang ya. Nisfun, rubu'un, 1/4, wa thumunun, 1/8, wa thulutsan, 2/3, wa thuluts, 1/3, wa sudus, 1/6. Nah, ini saja ya, ashabul furud, orang-orang yang telah kita pelajari di atas ada zawj, ya lihat, az-zawj an-nisf, ada al-ab atau al-jad as-sudus. Nah, terus nih al-jad li'ab wa in ala, ya, kakek seayah dan terus ke atas jika bersamanya ada anak kandung, ya, atau ada paman, ya, atau ada ikhwah, maka al-jad, kakek, mendapatkan thuluth. Nah, lalu li'um as-sudus, as-thuluth, ar-rubu'. Nah, ummil ya, as-sudus, mereka bersama. Ibunya ibu, ya, ibunya ibu itu mendapatkan 1/6. Kemudian terus ke bawah, bagian anak perempuan wan nisfu fardu bintin wahdaha. Anak perempuan jika hanya sendiri maka dia mendapatkan an-nisf. Kalau mereka lebih dari 2, ya, maka mendapatkan wasulutsani, 2/3. Nah, bagian-bagian yang telah Allah tetapkan hanya sekitaran itu saja. Tidak lebih dari 6 ini al-furudu sittah. Hanya ada nisfun, hanya ada rubu'un, hanya ada thumun, hanya ada thulutsan, hanya ada thulus wa sudus. Seperti itu saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, lalu wal usulu sab'ah, asal masalahnya, ya, asal masalahnya hanya 7. Ustazah ulangi, bagian pasti yang telah Allah tetapkan dalam Al-Quran hanya 6 ini saja. Lalu asal masalahnya hanya ada 7. Hanya ada 7. Nah, yang 7 ini kita bahas di pertemuan berikutnya. Ustazah akan bacakan tugas, ya. Tugas yang bisa kalian kerjakan, nanti kalian foto dan kalian kirimkan ke Ustazah. Soalan yang pertama, halaka halik wa taroka, atau ada seorang mayit, ya,
Ustazah ulangi. Ada mayit dan dia meninggalkan zauj, kemudian ab, kemudian ibnun, kemudian bintun. Ukarrir, Ustazah ulangi soal yang pertama. Ada mayit meninggalkan zauj, kemudian ab, kemudian ibnun, kemudian bintun. Nah, tentukan berapakah bagian zauj, berapakah bagian ab, dan berapakah bagian ibnun, dan berapakah bagian ibnatun. Nah, kalian tentukan ya. Soalan kedua. Mayit meninggalkan zaujah, kemudian ummun, kemudian bintani. Ma makna bintani? Bintun, bintani, banatun. Isim musan. Nah, bintun satu orang anak perempuan. Kalau bintani dua orang anak perempuan. Nah, kalian tentukan berapakah bagian zaujah, bagian dan bagian bintani. Yang terakhir, yang ketiga. Mayit meninggalkan abun, kemudian akhli abawain. Ma makna akhli abawain? Saudara kandung. Kemudian bintani. Bintani. Naam. Soalnya hanya 3, cukup ya insyaallah. Nah, kalian boleh lihat ke atas dan catatan kalian. Wallahu a'lam. Ya, kita lanjut di pertemuan berikutnya insyaallah. Ustazah tunggu jawaban dari latihan tersebut. Ustazah tutup. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah datang ini, Bu?